Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Saya baca untuk kita. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus memberitahukan bahwa akan tiba saatnya akan dia mengalami penderitaan, bahkan dikatakan mati. Ya, dia buat suatu perumpamaan tentang biji sawi kalau tidak ditanam dan mati, tidak akan berbuah banyak. Artinya bahwa dalam kehidupannya, bahwa dia akan pergi ke satu tempat, yaitu Yerusalem. Di sana akan dia mati, karena demikian dinubuatkan para kitab Nabi. Banyak orang berkata yang tidak memahami isi firman Tuhan, "Oh, Yesus mati karena memang manusia begitulah, ya harus mati." Dan ada juga beranggapan bahwa ya memang mungkin dia nabi, tapi karena dia manusia harus mati, dan tidak punya kuasa, tidak punya daya untuk hal itu. Saya mau beritahu kita, ya, Yesus mati karena ada alasan. Ya, pertanyaannya sekarang, ya, kenapa Yesus harus mati? Ya, dan kita lihat di ayat sebelumnya, begitu luar biasanya. Dikatakan ada juga orang yang seorang wanita berdosa, ya, mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Bahkan dikatakan menyampaikan di sana bahwa ini adalah pertanda kematianku. Jadi memang tradisi Israel Yahudi bahwa setiap orang yang meninggal itu diberikan rempah-rempah, minyak-minyak yang wangi-wangi. Namun di luar itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi dunia saat ini, mengapa Yesus harus mati? Seperti saya katakan tadi, bahwa Yesus mati dikatakan karena manusia biasa. Ya, dia manusia 100%, tapi dia Allah. Tapi ada juga mengatakan karena dia tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk hal itu. Sehingga dia harus mati, harus mengalami kematian. Saya memberitahu kita beberapa alasan kenapa Yesus harus mati. Yang pertama, ya, Yesus mati karena dia satu-satunya korban penebus dosa. Di dalam perjanjian lama, setiap orang datang membawa persembahannya, korban penebus dosa, ya, dibawalah seekor anak domba jantan atau kambing jantan, dibawa kepada imam, lalu di sana mengorbankannya. Dan setiap mereka melakukan itu, setiap tahun mereka datang rutin, dan tidak ada jaminan untuk selesai. Tapi perjanjian lama ini adalah gambaran daripada apa yang dilakukan Yesus di dalam perjanjian baru. Kenapa Yesus harus mati? Karena memang Yesus satu-satunya korban yang sempurna. Hanya dia yang mampu melakukan itu bagi dunia. Ya, dikatakan di dalam perjanjian baru, ya, Yohanes, Injil Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Yang dimaksud di sini Yesus. Di saat itu, waktu Yesus datang ke Sungai Yordan, lihatlah anak domba Allah sampai 2 kali.
Itu pertanda bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah ini adalah satu korban yang akan dipersiapkan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah bagi dunia. Yesus Kristus ya adalah korban yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga untuk penebusan. Jadi kita harus paham kenapa Yesus harus mati. Karena hanya Dia, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu. Sebab karena pengorbanan Yesuslah yang sanggup, yang sempurna bagi penebusan dosa. Yang kedua, kenapa atau mengapa Yesus harus mati? Ya. Dikatakan di waktu anak domba itu dikorbankan, dia harus dibunuh dan darahnya harus dicurahkan. Iya. Baru dipercikan ke tiang-tiang. Yesus mati. Darahnya tercurah waktu dia dipaku di kayu salib. Darahnya tercurah, menetes. Di dalam kitab Yesaya dikatakan dia dipukul, ya, sampai dikatakan keringatnya seperti peluh, ya, bilur-bilurnya menetes gitu ya, bukan lagi darah tapi kayak air gitu ya. Itu penderitaan yang harus dia tanggung. Tapi perhatikan, dikatakan ayat yang ke Yesaya pasal 53, 5 ayat 9 dikatakan di sana, ayat yang terakhirnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal yang kedua. Dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Artinya apa? Oleh darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di Golgota, itu menyembuhkanmu. Mungkin kau saat ini sakit, mengalami penderitaan tak kunjung sakit. Yakini firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Darah Yesus itu berbeda. Berbeda dengan darah kita. Karena darah Yesus itu adalah DNA-nya dari surga. Darah yang penuh kuasa untuk menghapus dosa. Darah yang penuh kuasa untuk menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Darah yang penuh kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Darahnya amat kuasa menyembuhkan, dan seterusnya. Jadi, mengapa Yesus harus mati? Karena oleh darahnya kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Apa nggak ada cara yang lain? Dikatakan Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai seterusnya dikatakan, Yesus tinggalkan surga. Yesus tinggalkan segala keindahannya di surga. Dia turun ke dunia. Untuk apa? Tujuannya hanya untuk satu tujuan, itu mati. Melakukan mujizat itu bagian, tapi tujuannya hanya untuk mati. Dia mengambil rupa sebagai hamba, dan dia tanggalkan kealahannya, dan dia menjadi manusia. Bahkan dikatakan ketaatannya hingga mati di kayu salib. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Dia mau refleksikan keteladanannya sebagai Tuhan, sebagai teladan. Bukankah banyak saat ini penguasa-penguasa bukan lagi teladan? Bukankah banyak saat ini orang-orang Kristen bukan lagi teladan? Bukankah banyak saat ini baik hamba-hamba Tuhan sekalipun banyak yang tidak teladan, tidak menjadi contoh? Tapi Yesus, kenapa dia harus mati? Dia supaya bisa menjadi teladan. Jadi teladan. Ini penting. Dunia saat ini butuh teladan. Tidak hanya omong doang. NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Hanya mulut saja. Lihat kalau kampanye. Dari A sampai C dia ceritakan keindahan-keindahan semuanya. Baru beberapa bulan jadi pejabat. Ada berita di TV kita lihat. OTT. Ini TV loh yang beritakan, bukan saya. OTT. Jadi teladan. Baik juga pemimpin rohani. Pemimpin rohani memperkosa murid-muridnya. Memperkosa jemaatnya. Jadi teladan? Tidak ada teladan. Dunia saat ini butuh keteladanan Yesus. Jadi sehingga
waktu dia datang ke dunia ini, mati, dia menjadi teladan. Bayangkan, dia sempat membasuh kaki murid-muridnya. Kalau sekarang, baru punya kuasa sedikit, udah merintah sampai, apalagi demokrasi sekarang ini kebablasan. Kebablasan saya katakan, tidak jadi teladan. Yesus mati, supaya bisa merefleksikan keteladanannya bagi manusia. Yang berikutnya, kenapa Yesus harus mati? Di dalam Yesaya berkata, dia seorang penasihat ajaib, raja damai. Dunia saat ini sedang bersengketa antara dunia dengan manusia, dengan keadaannya. Artinya persoalannya dunia ini begitu hari semakin gelap, semakin jahat. Perilaku manusia semakin jahat, semakin bejat. Kasihnya semakin dingin. Mudah menjelekkan antara satu dengan yang lain. Jadi waktu datang Yesus kepada dunia, ke dunia ini, dia memberikan damai. Damai kepada antara surga dan dunia. Antara dunia dan Bapa, antara kita dengan Bapa didamaikan. Oleh karena kejahatan kita. Waktu dia datang ke dunia, dia mendamaikan antara kita dengan kita, manusia, sesama manusia. Saya teringat dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat 8 dan seterusnya. Ya. Pada saat menentukan untuk menjatuhi hukuman kepada Yesus, hukuman mati, bayangkan gitu ya. Ada dua penguasa pada saat itu, yaitu Herodes dan Pilatus. Keduanya ini tidak ada hubungan diplomatik, artinya mereka itu saling bermusuhan. Tapi oleh karena oknum yang satu ini, untuk menentukan oknum yang satu ini untuk dijatuhi hukuman mati, mereka menjadi bersahabat. Luar biasa. Ya, saya baca untuk kita. Sebab sudah lama, maksudnya Herodes di sini, ya, Herodes, saya baca, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab ia sudah lama ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Ada kerinduan, tapi kerinduan yang palsu. Pilatus demikian juga. Tapi karena saat itu kedua penguasa ini, kekuatannya ada di tangan mereka berdua untuk menentukan ini orang ini dihukum mati atau tidak. Tapi karena dorongan daripada saat itu bangsa-bangsa, orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus harus hukum mati. Kedua orang ini akhirnya berdamai. Menjadi hubungan mereka pulih. Beda kalau kita perhatikan. Khususnya di daerah suku-suku tertentu. Kalau ada orang tua yang meninggal, apalagi punya harta, waktu acaranya bagus gitu ya, tapi setelah acara, semua tamu undangan sudah pulang. Bisa ribut, bisa berantem, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena membagi warisan. Iya. Karena membagi warisan. Terjadi permusuhan. Tapi Yesus beda. Waktu dia menentukan dia untuk dihukum mati, kekuatan ini, dua penguasa ini menjadi berdamai. Kematian Yesus itu akan membawa kita pemulihan. Kematian Yesus itu akan membawa kita rekonsiliasi, berdamai. Mungkin saat ini rumah tanggamu sedang hancur. Mungkin saat ini keluargamu sedang hancur. Mungkin saat ini ekonomi sudah hancur. Saat ini sahabat-sahabatmu sudah hancur. Minta Yesus, Tuhan, mari mati di dalam hidupku supaya aku bisa merasakan pemulihan daripada Tuhan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa dia Raja Damai. Kematiannya akan memulihkan kehidupanmu. Kematiannya akan membuat kita makin berdamai. Bukan cuma hanya kepada Bapa di surga, mengampuni dosa-dosa kita, tapi kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Bisa berdamai. Yang berikutnya,
Mengapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Yang berikutnya nomor 5. Saya mau beritahu. Untuk membuktikan kasih Bapa. Sekali lagi. Untuk membuktikan kasih Bapa. Pengorbanannya karena begitu besar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan saudara dan saya. Sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, luar biasa. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang berdosa. Bapa melihat kita ini sedang berjalan dalam kebinasaan. Tapi dia begitu besar kasihnya. Dia mengirimkan anaknya. Seolah-olah begini. Saya sebagai bapak. Saya suruh anak saya untuk beli sesuatu. Loh, anak saya pasti tanya. Uang untuk beli mana? Pasti saya kasih uangnya. Tapi Bapak di surga tidak demikian. Itu Henry. Orang berdosa. Mati untuk dia. Mati untuk dunia. Dengan dirimu sendiri. Dia disalib. Dia disalib. Dia mati. Itu kasih. Kasih itu perlu pengorbanan. Kematian itu adalah bentuk pengorbanan daripada Bapa di surga. Kematian Yesus itu adalah bentuk pengorbanan daripada Yesus Kristus kepada manusia. Kalau tidak ada pengorbanan, itu namanya bukan kasih. Dan dia melupakan segala kejahatan kita. Ia setia dan adil. Jika kita mengaku ya, Yohanes 1 ayat 9. Ia mengaku, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, mengampuni segala kesalahan kita. Makanya dikatakan, Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dikatakan, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah, seperti kermis akan menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Ini firman Tuhan. Dikala saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku dimerdekakan. Dikala saat itu aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku diselamatkan. Dosaku sudah diampuni. Kejahatanku sudah dilupakan. Beda dengan manusia yang sudah 25 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Kan kamu dulu begini. Tapi Bapak kita tidak. Sewaktu dia hapus, dia lupakan. Manusia begitu. Mungkin saudara, 25 tahun yang lalu, padahal kecil, tapi dibongkar. Iblis saja udah bilang, gua aja udah 25 tahun udah lupa, katanya gitu ya. Tapi sifat manusia seperti itu. Beda dengan sifat Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gak ada dua, gak ada pilihan. Dia serahkan. Supaya apa? Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Kasih dari Bapa. Ya. Di saat kita dicaci orang, di saat kita dimaki orang, di saat kita difitnah orang, karena ada kasih, kita bisa mengampuni. Kasih siapa? Kasih Yesus. Yesus itu luar biasa. Perhatikan. Waktu dia disalib apa? Bapa, ampunilah mereka. Wih. Siapa? Saudara saya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gak marah-marah. Gak nyalain orang. Orang itu berdosa sih. Gak gitu. Cuma dia bilang, ampunilah mereka. Saya ada di situ yang menerima pengampunan itu. Saya ini orang berdosa. Tapi waktu saya melihat pengorbanan di situ, aku terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku diampuni. Segala dosaku dihapuskan. Sekarang aku menjadi orang-orang yang merdeka. Dan aku menjadi anak Allah. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Yang terakhir, kenapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Tidak seperti orang tadi katakan orang dunia. Oh, karena dia tidak berdaya. Oh, dia manusia biasa.
Oh, dia tidak punya kuasa untuk itu. Ini yang terakhir. Waktu dia disalib, mati, dikubur. Iblis tepuk tangan. Sudah mati. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Iblis tepuk tangan. Ore. Hari kedua juga tidak terjadi apa-apa. Makin seru, tepuk tangan. Hari ketiga, belum tahu dia. Hari ketiga, Yesus luar biasa. Dia bangkit. Dia menyatakan kepada dunia bahwa dia Allah yang punya kuasa atas segala kuasa di dunia dan di surga. Dia kalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kenapa? Karena Yesus itu sudah bangkit. Dia kalahkan maut. Dia hapuskan segala dosamu. Yang ketiga tadi. Kenapa Yesus harus mati? Untuk menyatakan kepada dunia bahwa tidak akan ada satu kuasa yang dapat menahan dia. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan. Dia Allah. Walaupun engkau tidak mengakui saat ini, dia Yesus itu Tuhan. Dia tetap Tuhan. Tapi saya rindu. Waktu engkau mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan. Segala dosamu sudah dihapuskan. Waktu engkau mengasihi itu adalah Tuhan. Anak Allah yang maha tinggi, anak domba Allah. Saat itu tangannya terlurus untukmu dan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada. Hanya nama Yesus. Hanya Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Saya percaya. Waktu engkau mendengarkan ini, kenapa Yesus harus mati? Engkau saat ini sedang ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin pertama, wah, gak mungkin. Tapi saya percaya, doaku, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hatimu saat ini. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.